Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir? Maulana. Mana? Kenapa? Ada keterangannya? Tidak. Tidak ada. Jadi tidak ada keterangannya. Oke. Baik guys, alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Biar Bapak saja yang memimpinnya. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, baiklah, biar lebih semangat lagi kita belajar. Ada yang tahu tidak? Kita akan melakukan tepuk semangat. Ada yang tahu? Tahu, Tahu semua? Tahu. Oke, kita langsung mulai saja ya. Tepuk semangat. 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 Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, kan. Nah, pada dasarnya bahwa manusia itu mempunyai beberapa atau beragam kebutuhan yang untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, untuk memenuhi keberagaman tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi, setiap orang pasti mempunyai berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di setiap harinya. Perhatikan ya, seperti usaha pertanian, terus ada usaha maksud perdagangan, nah usaha kehutanan, perkebunan, ya, peternakan dan macam-macam. Nah, coba diperhatikan di sini ada gambar apa? Petani. Petani. Nah, pada dasarnya di dalam pertanian, di dalam usaha pertanian, banyak orang yang bertanam kebun padi, ya. Terus, nah, seperti yang gambar yang ada di sini. Nah, ini gambarnya orang lagi ngapain? Menanam apa? Menanam padi. Nah, padi. Terus ada yang menanam jeruk. Ya, coba Pak tanya. Kalau di tempat kalian, di sekitar kalian, ada tidak orang yang berkebun? Ada tidak orang yang menanam? Ada. Apa? Nanam apa biasanya? Sayuran. Sayuran. Seperti apa? Sayur apa? Bayam. Kangkung. Kalau Dera? Orang yang biasa sering bertanaman di sana? Buah. Buah apa itu? Jeruk, mangga. Nah, usaha pertanian ini usaha yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Nah, bagaimana bahwa di Indonesia ini banyak warga Indonesia yang
kerjanya itu sebagai petani. petani. Nah, baik itu petani padi maupun jagung. Terus ada apa lagi? Ada sayur-sayuran, nah, seperti tomat, terong. Nah, tuh. Terus ada usaha perkebunan. Nah, seperti usaha perkebunan banyak usaha seperti kebun. Di sini kalau di sini kebun banyak kebun sawit. Nah, terus ada kebun jeruk, ada kebun karet, nah, kebun kelapa. Nah, banyak. Kalau di gambar ini orang lagi apa? Narik Lagi, itu apa? lagi Mengambil getah karet. mengambil getah karet. Nah, menumpukannya dengan cara disayat. Ini, apa namanya? Kulit pohon getah, pohon karet itu disayat kulitnya sehingga pohonnya mengeluarkan getah itu nanti barulah disaring, maksudnya ditampung. Nah, tampung pakai wadah. Nah, nanti getahnya itu pasti membungkus sendiri. Nah, terus ada peternakan. Nah, usaha peternakan. Nah, seperti gambar yang di sini. Ini gambar apa? Orang lagi peternak. Banyak, ada ternak sapi, terus kambing, ayam, 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 ini ikan. Nah, ada peternak bebek. Nah, terus. Nah, seperti perikanan. Ini gambar lagi Kasih makan ikan. makan ikan. Nah, kalau di sini dekat tepian Sungai Kapuas tuh kan banyak tuh orang melihara ikan. Ikan apa itu biasanya? Nila. Ikan nila. Banyak kan? Jadi ada itu berguna nanti kalau udah di Panen. kan, kalau udah besar ikannya baru diambil jual di pasar. Nah, itu juga masuk ke usaha perdagangan. Nah, terus kehutanan seperti melestarikan Alam. tumbuhan-tumbuhan hijau. Nah, terus ini gambar apa? Usaha bertambang. Nah, usaha pertambangan banyak nih masnya. Ada tambang Mas. tambang emas, tambang Abang teh. minyak, tambang batu bara. Nah, usaha pertambangan adalah usaha untuk mengelola atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Nah, mineral ini berada di dalam perut bumi. Nah, biasanya kalau pertambangan berarti hubungannya dengan menipis bumi atau menggali bumi. Tapi tidak sembarangan semua orang bisa melakukan usaha pertambangan, karena usaha pertambangan ini harus mempunyai izin. Nah, tidak boleh sembarangan mendirikan pertambangan di tempat-tempat tertentu. Nah, karena setiap usaha itu harus mempunyai izin biar dikatakan tidak ilegal. Nah, terus usaha perindustrian. Nah, usaha perindustrian ini adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi atau menjadi bahan setengah. Nah, seperti gambar yang ada di sini. Nah, gambar di sini ada yang tahu apa gambar ini? Lagi ngapain? Lagi menjahit. Nah, ini adalah salah satu tempat atau salah satu tempat usaha menjahit. Nah, kalau menjahit misalkan ini buat baju di tempatnya usaha orang yang buka usaha menjahit. Nah,
Terus ada perdagangan. Nah, usaha perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsennya. Nah, coba Pak tanya, kalau pernah tidak belanja ke warung? Nah, apa yang dilakukan kalau belanja ke warung? Membeli barang Membeli barang yang dibutuhkan. dibutuhkan sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau kita pergi ke toko ataupun ke supermarket, kita pergi ke sana pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk mencari barang yang kita butuhkan. Nah, misalkan kita mau cari kue, nah kita pergi ke toko kue. Nah kan banyak kuenya, banyak jenisnya, lalu kita pilih. Nah, pada saat melakukan pembayaran, nah itulah yang disebut namanya transaksi. Nah, si penjual menerima bayaran atau bayaran dari konsumennya. Si konsumen yang pembeli membayar ke penjual sesuai harga yang sudah ditetapkan oleh penjualnya. Nah, harga barangnya tersebut ya. Terus jasa. Nah, ini jasa penting. Jasa ini adalah usaha menyediakan jasa, bukan produk. Nah, jasa ini bukan sebuah produk atau, nah seperti Bapak guru. Nah kan, guru yaitu memberikan jasa kepada kalian semua murid, ataupun dokter. Nah, dokter itu bukan produk, tapi dokter memberi atau meresepkan obat. Misalkan kalau ada pasien datang konsul ke dokter, nah itu disebut dengan memakai jasa dokter. Nah, seperti angkutan umum. Nah, jasa-jasa angkutan umum seperti, pernah nggak naik angkutan umum seperti bis atau taksi? Pernah nggak? Pernah. Nah, itu disebut jasa orang angkutan umum. Nah, jadi perbedaan kegiatan ekonomi atau usaha dalam ekonomi di Indonesia itu banyak jenis-jenisnya, banyak macam-macam usaha yang dilakukan atau yang ada di Indonesia. Usaha-usaha yang orang lakukan. Nah, seperti ada juga kalau di perikanan kan, kalau di laut tuh orang mencari apa biasa? Pergi melayar laut sampai seminggu kadang, ataupun 2 minggu. Cari apa biasanya? Cari ikan. Usaha itu adalah sesuatu yang dilakukan setiap orang untuk mencari atau memenuhi kebutuhan dalam sehari-hari atau dalam kehidupan. Contohnya, setiap hari kita membutuhkan apa? Yang paling penting makan. Nah, setiap hari kita harus makan. Kalau tidak makan, maka kita akan kelaparan dan badan pun menjadi Kurus. lemah kalau tidak makan ya. Seperti kalian disekolahkan. Nah, di sekolah, usahanya di sekolah untuk apa? Belajar. Untuk belajar. Nah, itu sebut usaha juga, saat belajar biar pintar, biar bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, perlu juga disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri semua kebutuhannya. Nah, semua kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Nah, jadi kita tidak bisa hidup sendiri tanpa memerlukan bantuan dari
orang lain atau bekerja sama dari orang lain. Karena kita ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu kita pasti ada berinteraksi atau berhubungan langsung dengan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Nah, usahanya seperti di bidang pertanian, terus perkebunan, apalagi sebutkan, perikanan, lagi peternakan, lagi pertanian udah, terus perkebunan, terus kehutanan, nah pergi perindustrian, terus pergi jasa. Nah tuh ada tidak? Tidak. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya silakan ya. bedanya produsen dan konsumen itu apa? Bedanya produsen dan konsumen. Tadi kita bahas tentang perdagangan. Nah, perdagangan itu pasti ada penjual dan pembeli. Pasti ada yang memproduksi, terus menjual, membeli. Yang ditanyakan produsen dan konsumen. Nah, produsen itu adalah sebagai penjualnya. Misalkan ini buku nih, ini dijual, yang jualnya ini bapak. Nah, jadi bapak ini sebagai produsennya. Nah, lalu buku ini dibeli dengan Syarki. Nah, Syarki ini adalah konsumennya atau pembelinya. Nah, itu ya, paham ya? Nah, jadi produsen adalah penjual, terus konsumen adalah pembeli. Nah, paham ya? Ada lagi yang mau tanya? Bahwa perdagangan itu masyarakat tidak lepas dari yang namanya menjual, terus ada yang membeli. Nah, misalkan dari hasil pertanian ini kan banyak jenisnya. Ada yang petani padi, terus jagung, ubi dan sebagainya. Nah, jika kita ambil di pertanian padi, orang petani padi, jika padinya ini sudah dipanen, nah, bentukan maksudnya kalau sudah panen pasti dijual lagi ke pasar, masukkan ke pasar. Tadinya diolah dulu menjadi tadi kan tadinya kan masih dalam bungkusan itu, diolah dulu menjadi beras, dipisahkan kulit luar dengan isinya itu beras. Nah, setelah terpisah berasnya, barulah dijual di pasar. Nah, di pasar itu tempat penjualan. Nah, di pasar ini tempat penjualan segala macam kebutuhan manusia, orang-orang. Nah, di pasar inilah ada yang jual daging, ada yang jual rempah-rempah, ada yang jual sayur, ada yang jual beras tadi. Nah, di beras ini, nah di pasar inilah nanti orang-orang akan pergi ke pasar untuk mencari kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Nah, kalau misalkan Saki pergi ke pasar, dia mencari beras, pergi ke pasar, nah, dapat berasnya, jadi terhubung lagi ke perdagangan yang itu, yaitu saling terjadinya antara jual beli. Nah, jual belinya itu tadi Saki mencari beras, pergi ke pasar, dapat berasnya, setelah dapat tahu harganya, dibayarlah ke penjualnya. Nah, itulah disebut dengan transaksi, melakukan jual beli. Nah, paham? Nah, oke. Kita ada pertanyaan lagi? Tidak. Sudah paham semuanya? Tidak. Ya.
Nah, jika tidak ada pertanyaan, nah kalian buka di halaman 20. Nah, di situ ada soal pilihan ganda. Kalian catat soal dan jawabannya. Terus setelah kalau sudah dikerjakan 1 sampai 5, setelah selesai nanti kumpulkan ke meja Bapak ya. Ya Pak. Paham? Paham. Halaman 20 ya. Ya. Oke. Setelah mungkin itu saja yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke manusia dan benda di lingkungannya. Kita sudah masuk ke subtema 3 ya. Ya. Mungkin saja yang dapat kita pelajari. Kita tutup dengan membaca doa. Tadi awalnya kita sudah buka dengan doa, maka kita akhiri pula dengan membaca doa. Oke, maka berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, sampai jumpa di